Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat, di mana saja Anda berada, bertemu lagi dengan saya Amrizal Indragiri. Pada pertemuan kali ini, sesuai dengan apa yang saya tulis di channel YouTube saya. Yang pertama di situ adalah saya tulis jejak sang pendekar. Yang selanjutnya praktisi ruqyah semesta. Di dalam ruqyah semesta ini sahabat, saya gunakan adalah dengan metode 3 in 1. Di situ kita gabungkan antara ruqyah, kemudian di situ ada tarikah, kemudian di situ ada kebatinan. Itulah yang saya sebut dengan ruqyah semesta dengan metode 3 in 1. Oke sahabat, jadi setiap video yang saya buat sahabat, tidak harus saya menampilkan video yang sebelumnya seperti penampilan silat harimau, ataupun saya memberikan berbagi tentang ilmu pengetahuan dan wawasan. Pada malam hari ini saya akan memberikan motivasi tentang kehidupan. Di mana saja sahabatku, sebelum kita mulai, sebelum saya uraikan, saya paparkan tentang perjalanan hidup sang anak manusia, jangan lupa sahabat, like and share, serta tekan tombol subscribe, supaya sahabat semua bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Oke sahabat YouTube, di mana saja Anda berada, pertama dan utama sekali, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang penguasa alam semesta. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita khususkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabatku, di mana saja Anda berada, di dalam buku La Tahzan karangan Dr. Aid Al-Qarni, di situ dituliskan, sesungguhnya salawat yang paling sempurna, yang paling lengkap itu adalah salawat Ibrahimiyah. Nah, salawat Ibrahimiyah inilah yang selalu kita baca di dalam sholat. Sahabat, di mana saja Anda berada, saya akan memberikan sedikit motivasi hidup. Yang pertama, tentang kesusahan ekonomi, apalagi sekarang masa pandemi COVID-19. Sahabatku, yakinlah, COVID-19 atau virus corona ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ditetapkan Allah kepada hambanya, itu adalah yang terbaik. Keinginan Allah dengan keinginan kita kadang-kadang tidak selalu sama. Karena Allah, di setiap kali Allah memberikan ujian dan cobaan, pasti ada hikmah-hikmah tersembunyi di balik itu. Yang jelas, untuk COVID-19, virus corona ini, banyak hikmah yang kita petik saudaraku. Yang biasanya ketika dipanggil hayya 'alas shalah, mereka masih sibuk bekerja, tidak tergugah, tidak tersentuh hatinya untuk mendirikan sholat. Mereka masih cuek. Tetapi
Sekarang justru sebaliknya, dilarang oleh pemerintahan. Mereka masih bersemangat untuk ke masjid. Itulah hikmah, salah satu rahasia Allah di balik COVID-19. Nah, sahabatku di mana saja Anda berada, pada masa pandemi ini ekonomi sangat susah. Mata pencarian susah. Baik sebagai pedagang, baik sebagai petani, dan semuanya. Ini adalah ujian Allah, sahabatku. Sungguh tidak ada yang bisa mengangkatkan ujian ini, yang meringankan ujian ini, kecuali Allah semata. Saya ulangi lagi sahabatku sekalian. Tidak ada yang bisa mengangkat ujian ini. Ketetapan Allah yang telah berlaku ini, tidak ada yang bisa meringankan ini, sahabatku sekalian, kecuali Allah sang penguasa alam. Karena itu, bermohonlah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, saudaraku. Tidak ada jalan lain. Ini adalah bukti nyata. Sudah berapa bulan kita melewati masa-masa yang sulit ini? Sudah berapa lama, sahabatku sekalian? Tidak ada kunjung selesai. Kasus virus corona ini membuktikan sebagai bukti nyata bahwa Allah yang maha kuasa. Tidak ada kekuasaan di atas kuasa Allah. Kita sebagai manusia hanya berusaha, berikhtiar. Kita berdoa, berzikir, memohon kepada Allah. Ya Allah, ringankan beban kami, ya Allah. Angkatkan, ya Allah, pandemi ini, ya Allah. Jauhkan virus corona ini, ya Allah, dari permukaan bumi ini, ya Allah. Setelah itu kita bertawakal. Kemudian kita ridho terhadap ketetapan Allah. Itulah tugas kita sebagai manusia. Kita hanya bisa berlaku seperti itu. Kita hanya bisa berbuat seperti itu, saudaraku. Namun hasilnya itu adalah wewenang Allah, ketetapan Allah. Kapan, bila Allah akan mengangkatkan ujian ini, itu urusan Allah. Nah, kita sebagai manusia biasa, sahabat-sahabatku sekalian, menyikap ini, kita harus tetap berbaik sangka, berpikiran positif. Jangan kita seuzon kepada Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, hamba sudah sholat siang malam, ya Allah. Hamba sudah melakukan ibadah-ibadah sunnah, ya Allah. Di siang hari hamba puasa, di malam hari hamba qiyamul lail. Tetapi kenapa engkau belum juga mengangkatkan ujian ini, ya Allah? Kenapa engkau belum juga menghapuskan virus corona ini, ya Allah? Sahabatku, itu berburuk sangka namanya. Jangan kita bersangka yang bukan-bukan. Jangan kita bersangka buruk kepada Allah. Berbaik sangka terhadap ketetapan Allah, itu adalah yang lebih baik. Oke, sahabatku sekalian. Di musim pandemi ini, ekonomi kita sangat sulit. Terasa benar susahnya hidup kita. Nah, saya akan tekankan. Saya akan sampaikan kepada saudaraku-saudaraku semua. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi nanti, saudaraku. Yang pertama, tetaplah bekerja. Bagi yang kita sebagai pedagang atau PNS, tetap kita bekerja, berdoa dan berzikir. Ketika keluar rumah, jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Selanjutnya kita patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan sahabat sekalian, kita bekerja, kita berusaha, Allah akan mencukupi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukuplah Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung, sebagai penolong, dan Allah ada sebaik pelindung bagi kami. Oke, sahabatku sekalian, di mana saja Anda berada. Yang kedua, saya akan berikan motivasi kepada sahabat-sahabatku di mana saja Anda berada. Dari Sabang hingga ke Merauke. Bagi sahabatku yang menonton, yang menyaksikan video di YouTube saya ini, saya sampaikan, tidak ada satupun manusia yang bebas dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari para nabi dan rasul Allah, kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah, kemudian para wali-wali Allah atau aulia-aulia Allah, para ulama, para ustadz, para kiai, semuanya melewati ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, di mana saja Anda berada, kita hidup di dunia ini ibarat anak yang sekolah.
Kalau kita ingin naik kelas, kalau kita ingin naik ke jenjang yang lebih tinggi, kita harus mampu melewati ujian-ujian yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, bagi saudara-saudaraku, di mana saja Anda berada, yang Allah uji dengan penyakit, apakah itu penyakit medis atau penyakit non medis, apakah itu kanker payudara, apakah itu kanker getah bening, dan penyakit medis lainnya. Yang pertama, ingat saudaraku, bahwa penyakit ini, apa yang Allah berikan kepada kita, ini adalah ujian Allah semata. Allah ingin menguji, apakah benar iman kita ini, emas atau perak iman kita ini. Allah akan uji itu. Disepuh iman kita oleh Allah. Kalau dia emas akan tetap berwarna kuning mengkilat. Kalau dia perak dia akan berubah. Nah, saudaraku sekalian, jangan lupa ketika kita menghadapi ujian Allah, berzikir, berdoa, mohon kepada Allah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Siti Aisyah, apa kata Rasulullah? Wahai putriku, sekiranya engkau mengalami hidup yang sangat berat, ujian yang sangat berat, banyak betul penderitaanmu, susah betul hidupmu, maka bacalah ini, wahai putriku, kata Rasulullah. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah, engkau adalah Tuhanku ya Allah, tidaklah aku sekutukan engkau dengan apapun juga ya Allah. Kemudian saudaraku, perbanyaklah berzikir, berdoa, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian catatan bagi saudaraku semua di mana saja Anda berada, yang sedang Allah uji dengan berbagai macam penyakit medis ataupun medis. Saudaraku, yakinlah, percayalah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Yakin saudaraku, ketika Allah menguji kita dengan berbagai macam penyakit, kita yakin bahwa hanya Allah yang mampu menyembuhkan. Bisa kita baca dengan surah Al-Fatihah, ayat kursi, dan ayat-ayat lain sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Insya Allah, paling tidak Allah akan berikan ketegaran, Allah akan berikan kekuatan, Allah akan berikan kesabaran, sehingga kita mampu melewati ujian-ujian hidup ini dengan penuh sabar. Oke, sahabatku, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabatku semua, di mana saja Anda berada. Sampai di sini dulu motivasi yang akan saya berikan, insya Allah saya selanjutnya akan memberikan motivasi hidup untuk sahabat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.